Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuski, dikenal Cak Kentung. Saya adalah pemilik warung kaki lima di Kecamatan Balung yang bergerak di bidang nasi goreng 77. Dan untuk pengalaman saya di bidang kuliner, mulai tahun 2013 saya merantau ke Papua, tepatnya di Jayapura. Di sana saya pertama berangkat ke sana disuruh om dan dimodali. Kebetulan masih belum punya pengalaman, akhirnya selama 3 bulan gulung tikar karena belum punya pengalaman. Dan setelah itu saya dibiarkan mungkin untuk diberi pelajaran sama om saya. Akhirnya saya bagaimana caranya saya bisa makan di perantauan. Sempat melamar jadi kuli bangunan dan sempat juga ikut teman saya keliling perumahan membawa kotak sol sepatu. Jadi keliling perumahan untuk menawarkan jasa jahit sepatu, tas, dan sandal. Setelah itu saya cari lowongan pekerjaan dan ikut orang Lamongan. Pertama itu di warung kaki lima tendaan. Nah, setelah itu waktu itu saya dapat 5 bulan, saya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah saya balik lagi dan bekerja di rumah makan, namanya rumah makan Lalapan 77. Makanya kenapa saya pakai nama nasi goreng 77, karena filosofinya dari situ. Siapa tahu ada barokah yang nyantol, karena di sana tempat saya bekerja itu ramainya ndak nalar. Sebelum itu saya juga pernah tes polisi. Waktu itu saya ya seperti ini, bisare, digembleng, disuruh diet, sampai akhirnya memenuhi syarat, ternyata gagal di niatan karena kakinya saya X terlalu lebar. Setelah itu, setelah kerja di rumah makan, dirasa sudah cukup pengalaman, bawa modal uang 10 juta saja, bikinlah warung nasi goreng 77 itu dengan peralatan seadanya, keperluan ala kadarnya, memberanikan diri untuk mencoba berusaha, berwirausaha sendiri. Waktu itu masih seperti tenda pramuka, jadi di tengah di sangga satu, pinggir-pinggir di ya seperti tenda pramuka itu sudah. Jadi kalau kehujanan ya becek, ya banjir, masih pakai terpal. Kalau hujan angin ya becek, banjir, sama megangi tiang itu takut ambruk. Pernah ya? Pernah. Jadi setelah itu berjalannya waktu, karena kita modal sendiri ya direnovasi sedikit-sedikit. Yang tadinya tanah liat, gragal atau gragal gumuk istilahnya kalau orang Jawa, saya plester biar tidak banjir. Setelah itu diupdate lagi tendanya biar seperti warung buah. Ketika hujan kok masih terkendala ngembangi air, jadi punya rezeki lagi, direnovasi lagi jadi semi permanen. Alhamdulillah setelah warung direnovasi untuk menjadi semi permanen, alhamdulillah kendala-kendala seperti hujan atau angin yang tidak seberapa kencang masih aman. Wih mas, terus apa? Terus pengalaman untuk pernah, ya kok, ketika pernah buka cabang terus gagal, terus Nah, waktu itu
dirasa saya itu masih belum punya keluarga, kok saya pegang uang ini, menurut saya itu sudah sangat banyak karena saya berangkat sendiri, merintis sendiri, membabat sendiri dengan uang 30 juta itu saya sudah merasa banyak. Daripada waktu dulu itu saya habiskan uang untuk karaoke, untuk mabuk dan sebagainya. Maka saya daripada uang saya habis tidak ada manfaatnya, akhirnya saya menekatkan diri meskipun sama orang tua, sama kerabat sekitar tidak boleh. Karena saya modelnya masih belum dilakoni, kita tidak akan pernah tahu hasilnya apa. Berhasil alhamdulillah, gagal ya sudah jadi pelajaran yang sangat berharga. Jadi waktu itu dengan modal segitu memberanikan diri membuka cabang di kecamatan sebelah. Alhamdulillah selama berjalan 1 bulan 2 bulan itu sudah mempunyai pelanggan yang antusias dan menghargai, merespon adanya warung nasi goreng 77 yang adanya di Balong kita adakan di kecamatan sebelah. Setelah itu ya mungkin siapa yang mengira adanya virus corona yang membuat semua UMKM itu lumpuh. Jangankan pemain kecil, UMKM besar pun juga banyak yang tutup atau gulung tikar karena COVID-19. Seperti itu akhirnya warung saya yang pertama yang di Balung itu menurun, meskipun ada hasil tapi menurun. Sedangkan warung yang baru di Ambulu pendapatan yang menurun dipakai untuk menutupi yang min. Jadinya tidak karuan. Akhirnya yang cabang itu saya tutup. Dan saya kembali lagi di warung yang pertama. Ternyata warung yang pertama yang saya pasrahkan sama rekan kerja saya, ternyata dibuat tidak bertanggung jawab. Maksudnya ketika saya ajari memasak itu memang sudah layak untuk dilepas. Ternyata ada sesuatu yang tidak saya perhitungkan. Ternyata di sana kadang-kadang dibuat minum dan sebagainya, sehingga orang-orang yang mau beli itu risih. Dan akhirnya saya membabat lagi sampai untuk mengembalikan pelanggan meskipun tidak 100%. Mungkin ada promo seperti ini kaki 5, mungkin insya Allah hanya saya. Jadi meskipun kita kaki 5, saya adakan promo beli 5 gratis 1. Jadi ya setahu saya warung kaki 5 tidak akan ada yang mempunyai promo yang seperti itu, kelasnya kaki 5. Setelah itu akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit pelanggan kembali, dan alhamdulillah melebarkan sayap ke catering hajatan, catering box. Juga alhamdulillah sekarang di rumah juga sudah dibuka warung spesial ayam goreng kremes. Jadi ceritanya di Papua itu saya bekerja di rumah makan, ya ini menu sebenarnya yang saya bawa ke rumah ini ayam goreng kremes, memang khas Lamongan. Jadi cara eksekusi ayamnya pas direbus, pas digoreng, cara belanya, termasuk sambelnya ini juga khas dari Lamongan. Jadi kalau di Ambulu itu sekitar 30 juta Mas, meskipun katanya orang-orang hanya 30 juta, tapi menurut saya itu sudah sangat besar karena saya itu lagi babat sendiri, cari-cari sendiri dengan mental-mental yang banyak omongan-omongan, oh, pikirnya orang kaya kok cari uang di pinggir jalan. Dengan seperti itu saya panas, saya buktikan bahwasanya yang kaya itu neneknya, yang kaya itu orang tuanya. Apakah kita tidak boleh mencari sesuatu dengan cara kita sendiri? Jadi saya buktikan. Waktu itu saya
Ada panggilan CPNS Mas, karena setelah gagal tes polisi itu saya diikutkan CPNS, tapi dengan biaya 70 juta. Biayanya ada, saya tidak mau bukan karena biaya tidak ada. Saya tidak mau karena saya sudah memulai usaha saya selama 3 bulan itu. Jadi saya akan memperjuangkan apa yang sudah saya mulai. Dan alhamdulillah sekarang ya meskipun tidak banyak hasilnya, saya cukup untuk membantu ibu saya yang notabene sama adik saya itu tidak ada pekerjaan. Jadi meskipun saya sebelum menikah dulu juga seperti tulang punggung, alhamdulillah cukup untuk menghidupi ibu saya dan adik saya. Dan pengalaman yang paling mengesankan di Papua maupun di Balung di Jawa sini. Pengalaman mengesankan itu di Papua itu Mas, kita pas bangkrut usaha pertama yang dimodali itu, bagaimana caranya bisa makan, sampai ngelamar jadi kuli bangunan, sampai keliling perumahan bawa itu pikulan, sul sepatu keliling sama teriak-teriak gitu, sul sepatu, ya gitu udah. Ya mental sih, tapi yalah di sini kan tidak ada tetangga saya, tidak ada saudara saya, sudah hantam aja. Memang kalau di perantauan itu sedikit keras, kalau tidak kuat ya sudah pulang. Sampai berapa bulan? Sampai hanya sebulan saja itu Mas. Setelah itu saya cari pekerjaan di warung lalapan itu tadi, yang di kaki 5, warung tenda juga. Punya orang Lamongan juga. Pernah ngubungi Mas, cuman kalau keluarga sini saya tidak bilang kalau saya itu begini di sana. Cuma tahunya saya sudah memang kalau masalah poli bangunan atau keliling ikut teman saya untuk sepatu saya tidak pernah bilang. Kasihan. Terjunnya di kuliner itu prinsipnya mulai di Papua itu. Ya, jadi di Papua itu saya tidak punya pengalaman nasi goreng sama sekali sebenarnya Mas. Jadi saya di Papua itu di rumah makan itu hanya lalapan. Jadi memang khusus menu lalapan. Kenapa jual nasi goreng? Waktu itu saya survei di Balung, di kecamatan sini. Kok yang beli lalapan itu kok ada rate-nya? Maksudnya ada rate-nya itu hanya orang-orang yang mempunyai uang sedikit lebih bisa membeli lalapan. Tapi kalau nasi goreng, meskipun mereka itu penghasilannya nggak seberapa, jadi maupun tukang kebun ataupun kepala perangkat atau muspika itu masih mau beli nasi goreng. Jadi mangsanya itu dari bawah sampai ke atas itu juga masih dapat. Kalau nasi goreng itu mulai pertengahan 2017 sampai sekarang Mas. Jangan merasa takut, jangan merasa tidak pede dengan apa yang ingin kalian sajikan, yang ingin kalian kerjakan. Sesungguhnya rasa takut dan tidak pede itu adalah virus, hal utama penyebab kegagalan Anda. Jadi kita punya ide, kita punya keahlian, coba saja, eksekusi saja, nanti hasilnya belakangan. Jadi ada hasil alhamdulillah, nggak ada hasil ada pelajaran yang sangat berharga. Itu tadi. Jadi ketika mempunyai ide, mempunyai keinginan, eksekusi saja, jangan terlalu banyak memikir. Karena terlalu banyak memikir tanpa eksekusi, akhirnya kalian akan berdiam diri di tempat dan akan ditinggal oleh kawan-kawan yang sudah bersemangat untuk mengeksekusi keahliannya masing-masing. Dan pesan lagi untuk orang yang pernah gagal. Untuk orang yang pernah gagal, memang waktu gagal itu membuat stres Mas. Stres, ya namanya orang gagal ya, tapi jangan terpuruk dengan kesetresan itu sendiri. Pelan-pelan pasti sembuh kok rasa stres itu. Bagaimana penyembuhannya?
mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi. Kemarin mulai dari nol lagi, apa yang kita lakukan dari nol, lakukan lagi. Karena orang yang gagal ya sudah, berarti kita berawal dari nol lagi. Kalau kemarin kita berawal dari nol lagi bisa sukses, kenapa memulai lagi gak berani? Wong kita sudah membuktikan. Jadi kalau sudah mulai dari nol berarti ada peluang untuk sukses daripada kita stres mengurung diri tidak melakukan kegiatan apa. Pemula atau yang baru membuka usaha atau berjalan di bidang usaha, jangan sampai takut gagal. Karena semua itu pasti ada, di dunia ini ada dua kok, kalau nggak mati ya hidup, kalau nggak lapar ya kenyang, kalau nggak gagal ya berhasil. Ya sudah, di dunia itu hanya ada dua, silakan kalian coba, jangan sampai takut dan jangan sampai putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.